Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, saya pengen berbagi ya tentang peralatan atau barang-barang yang dipersiapkan untuk perawatan lansia yang udah 24 jam di tempat tidur dan menggunakan sonde ya. Yang menggunakan sonde, dia kan tidak jalan, tidak bisa ke kamar mandi kayak gitu ya. Jadi selama 24 jam itu di tempat tidur. Nah, barang-barang apa saja yang kita miliki ya gitu ya, kita persiapkan ya guys. Tidak semua orang itu tahu ya, kalau belum pernah mengalami atau mempunyai orang tua yang seperti nenek saya ini 24 jam di atas tempat tidur, dia tidak makan, hanya minum susu. Jadi nggak semua orang tahu ya. Dan kalau kita bekerja pun nggak semua orang akan mengalami hal yang sama ya, menjaga nenek ya guys. Nah, peralatan apa saja yang kita butuhkan? Yang pertama adalah sonde atau ini tiup ini. Nah, ini ada ukurannya berbeda-beda guys. Kalau yang ini ukurannya besar guys, ini ada ukurannya, ini ukurannya besar. Terus kalau ukurannya besar itu tidak mudah menyumbat kayak gitu, karena minum susunya itu tidak hanya susu saja ya guys ya, diberi tambahan kayak gitu. Nah, cara memasukkannya itu dikasih gel, kasih krimnya seperti ini. Itu dikasih krim pada ujungnya sampai ke isinya ya. Enggak, jangan semuanya ya guys ya, pada ujungnya ini ada garis-garis ya, ada hitam. Kalau yang seperti ini tuh caranya mudah guys, kita ngikutin garis ini, garis sampai garis yang pertama itu berhenti. Kalau yang pakai angka itu lebih susah cara masukinnya, kita juga harus menghitung. Kalau yang seperti ini tuh lebih mudah ya guys ya, cara pemasangannya pun ini lebih lembek, kan ada yang keras, ada yang kaku. Kalau ini lebih lembek, dan ini cara memasukkannya sangat mudah, karena ini kita ngikutin garis ini saja. Ini ada 2 garis, berarti kita masukinnya sampai garis pertama kayak gitu. Sangat mudah cara memasukkannya, tiupnya ke mulut ya, ke hidung ya, bukan ke mulut, ke lubang tenggorokannya. Kemudian setiap kita mau ganti atau mau ngasih minum, saya bersihkan biasanya menggunakan kapas alkohol guys, seperti ini. Ini adalah kapas alkohol ya, agar bakteri itu tidak masuk ke dalamnya pas kita buka kayak gitu. Nah, kebutuhan yang lainnya itu adalah kita susu ya guys. Kalau susu itu bisa susu bubuk ya, kalau di Indonesia mungkin ini mahal ya, lebih mahal, bisa diganti dengan susu bubuk. Kalau ini satu gerdusnya itu nyampe 650.000 lebih ya guys. Satu gerdusnya isi 24, jadi sangat mahal. Kalau di Indonesia itu bisa diganti dengan menggunakan susu bubuk sesuai dengan kebutuhan ya. Kalau ini nenek saya kan menggunakan Glucerna karena dia kena diabetes ya guys ya. Jadi harus minum susu yang tidak manis ya. Ini untuk diabetes. Dan kemudian untuk tambahan gizinya, karena susu saja itu kurang gizi ya guys, jadi menggunakan Propas guys, seperti ini tambahan gizinya Propas. Ini digunakan sehari itu 2 kali atau 3 kali ya guys ya, sesuai dengan kebutuhan. Kalau nenek saya kasih 3 kali, pagi, siang, dan malam kayak gitu. Kalau dulu itu pagi sama malam saja, sekarang 3 kali ya. Nenek saya itu gemuk, dulu kurus banget, tinggal tulangnya itu ya, tapi sekarang gemuk, bisa dilihat gemuk dia, tembem ya. Dulu kurus banget, seperti itu. Susu, kemudian cara memasukkannya kan menggunakan skrim ya, ini yang ukurannya 50 ml ya guys ya. Nah, caranya itu kita dimasukin ke ini guys. Ini kan ada lubang ya. Ini lubang satu yang paling bawah itu ditutup, kemudian lubang yang atas yang kita masukin ini kan ujungnya runcing ya guys ya.
Nah, ujungnya runcing seperti ini, runcing. Jadi kita masukin. Kemudian kalau kita ininya dilepas gini, baru dimasukin, baru susunya itu dituangin ke atas. Tapi kalau dikasih propas ini, itu diaduk-aduk dulu sampai bener-bener tercampur rata ya guys ya. Dimasukin ke susunya ya, baru dimasukin ke sini. Obat pun melalui seperti ini. Kalau seperti contohnya seperti nenek saya menggunakan tiup ya, atau sonde, itu menggunakan seperti ini. Nah, kita gimana cara untuk mengetahui nenek kita itu makanan ada di lambung dan tidaknya ya. Kita masukin ke lubang yang tadi, yang untuk masukin, kita tarik segini, tarik gini, dia akan, semua makanan yang ada di dalam perut, ada di dalam lambung itu akan keluar. Jadi kita tahu seberapa banyak makanan yang ada di lambung orang tua kita atau nenek kita yang kita jaga, kita akan tahu. Seperti itu. Kita tarik seperti ini. Kalau kita memasukin susu itu kita lepas ya. Tapi kalau sudah 3,5 jam itu berkurang ya, nggak nyampe 50. Tapi kalau lambungnya mungkin bermasalah, kurang bagus, itu makanan itu masih ada di lambung. 3,5 jam itu masih ada di lambung kayak gitu. Cara mengatasinya dikasih obat, pasti ada obatnya ya guys ya. Kemudian mulutnya guys, mulutnya kan harus dibersihkan. Seperti nenek saya kayak gitu kan, mulutnya harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan itu akan bau ya guys ya. Jadi kita bersihkan menggunakan oral swab guys. Nah, oral swabnya seperti ini, seperti ini. Ini murah guys, yang seperti, ada yang mahal, ada yang satu bijinya $1 guys, itu mahal. Kalau yang ini murah, yang seperti ini murah. Ini kualitasnya sangat bagus. Ada yang kotaknya hampir sama seperti ini, tapi bukan seperti ini, lebih kecil. Itu kualitasnya kurang bagus ya guys. Ininya mudah lepas. Kalau yang seperti ini, itu kualitasnya sangat bagus. Nah, seperti ini dalamnya. Ini plastiknya cukup pas ya guys ya. Kemudian dikasih ini guys, odol. Karena nenek saya itu nggak sikat gigi, odolnya seperti ini, tanpa kumur ya guys. Nah, odol seperti ini itu baunya wangi, baunya itu mint itu ya, wangi ya. Diolesin ke sini, olesin sini. Sehari gunakan 2 kali 3 kali ya guys ya. Tujuannya itu agar mulutnya itu nggak bau guys, air liurnya itu nggak bau menyengat ya guys ya. Kadang kan ada orang tua yang air liurnya itu bau, mulutnya bau. Nah, dikasih ini guys, sambil membersihkannya dikasih ini, diolesin ke sini ya. Sehari itu 2 kali 3 kali, itu mulutnya nggak akan bau ya guys ya. Seperti itu. Kemudian nenek saya itu nggak bisa nelen air ludah ya guys ya. Jadi harus dibersihkan. Ya, cara membersihkannya juga menggunakan ini guys, sama kasa. Ini kasanya seperti ini, kasanya seperti ini. Ini kalau beli yang seperti ini tuh murah. Kalau yang bungkusan plastik yang tipis-tipis itu mahal. Yang seperti ini lebih murah ya, karena menggunakan dalam jumlah banyak. Jadi nenek saya menggunakan yang bungkusan besar-besar ini, sangat murah, sekitar $3,5 atau 35.000. Kalau yang plastik itu 10.000, isinya 4 lembar. 4 lembar ini mahal ya guys, 4 lembar ini. Kalau yang ini isinya 135.000, jadi murah. Jadi selain dibersihkan, itu saya kasih ini agar membuka, kayak terbuka, saya buka terus dibersihkan menggunakan oral swab ya. Dan selain itu saya kasih kasa, karena apa? Agar menyerap air liurnya, karena dia tidak bisa menelan air liur seperti itu guys. Nah, itu untuk kebutuhan pokoknya ya guys ya. Dan kemudian kebutuhan yang lain ya guys, contohnya memandikan nenek ya, itu menggunakan sabun yang seperti ini. Kebutuhan lainnya guys, ini sabun tanpa harus dibilas. Seperti ini ada yang harus dibilas, ini yang tidak perlu dibilas. Jadi
kita lap, kita campurin dalam air, kita lap-lap ke badan nenek, kemudian kita bilas menggunakan anduk, nggak harus disiram ya guys, karena ini nggak gatel guys. Nah kemudian kita setelah kita bersihkan, kita lap semua dari ujung kaki sampai ujung kepala, kemudian kita olesin hand body kiwi ini untuk menghaluskan kulit ya guys ya. Kalau kita olesin terus setiap hari, itu kulitnya akan halus guys, akan halus. Kadang kan orang tua ada kulitnya nggak halus, kasar kayak gitu, jadi harus dikasih hand body tiap hari agar kulitnya itu halus kayak gitu. Dan kemudian kebutuhan lainnya ya guys ya, selain makanan, peralatan makanan, ada kebutuhan pampers ya guys ya. Namanya orang tua itu harus menggunakan pampers ya guys ya, karena untuk kotoran ya guys, untuk BAB kayak gitu, kencing, jadi kita nggak mungkin tidak menggunakan pampers ya guys ya. Jadi harus menggunakan pampers agar meringankan kita. Nah saya menggunakan pampers yang seperti ini. Kalau size itu sesuai dengan ukuran orang tuanya ya. Kalau yang tadi itu bukan celana ya guys, pampers yang seperti ini, jadi lebih mudah ya guys ya. Kalau yang celana itu lebih susah guys cara pemakaiannya, dan kalau yang ini itu lebih mudah ya guys ya. Jadi saya menggunakan pampers yang seperti itu, harganya pun lebih murah daripada yang bentuknya celana. Nah kemudian gimana untuk cara mengatasi kencing atau kalau tembus BAB kayak gitu, itu saya menggunakan underpad ya guys. Nah underpad ini ada berapa size guys. Kalau ini yang ukurannya besar, size nya L seperti ini size nya besar guys, ini size nya besar, ukurannya besar. Nah cara pemakaiannya itu saya taruh di bagian pantat ya, bagian pantat belakang di bawahnya ya guys, seperti ini ukurannya segini, besar seperti ini, ukurannya sangat besar. Karena nenek saya udah nggak bisa bergerak, jadi nggak perlu yang panjang, jadi segini tuh cukup guys. Itu yang ukuran L ya guys ya, kayak gitu. Untuk alas bagian belakang ya, bagian pantat kayak gitu, agar tujuannya kalau nenek kita BAB kencing itu keluar dari pampers ke celana-celana itu nggak langsung ke spray kayak gitu, karena tujuan kita agar nggak mengganti spray dan ruangannya kita nggak bau ya guys ya, nggak bau kotoran kayak gitu ya guys, seperti itu. Jadi kita menggunakan underpad. Kemudian kalau kita ngelap bagian kepala itu juga saya menggunakan underpad yang ukurannya lebih kecil. Contohnya seperti ini. Ini ukurannya lebih kecil. Ini ada ukurannya ya guys, 43 x 60 cm. Itu ukurannya lebih kecil. Itu biasanya saya gunakan untuk di alas kepala. Seperti ini ukurannya guys. Sangat lebih kecil ya guys ya. Ini paling kecil, ukuran paling kecil. Nah kalau punya nenek atau menjaga nenek yang masih bisa duduk di kursi roda, itu di kursi rodanya dikasih ini guys. Jadi kalau dia kencing di celana tidak bau kursi rodanya ya, tempat duduknya itu ya. Jadi dikasih ini kayak gitu. Ini harganya murah, nggak mahal ya guys. Jadi bisa, kalau kita punya nenek yang masih bisa duduk itu menggunakan ini kursi rodanya, jadi nggak bau kayak gitu. Kemudian kita membersihkannya bagian bawah, kalau kencing, kalau BAB itu menggunakan tisu basah ya guys ya. Menggunakan tisu basah agar bersih ya guys. Dan tisu basah itu nggak membuat iritasi kayak gitu, enggak. Tapi kalau bayi itu bisa guys membuat iritasi itu bisa merah-merah kalau tisu basahnya itu nggak cocok kayak gitu, bisa merah-merah bintik-bintik kayak gitu. Hati-hati ya guys ya. Kalau untuk bayi itu jangan yang kadar alkoholnya tinggi, kan ada yang beralkohol tinggi dan ada yang tidak tisu basah itu. Jadi cari yang khusus untuk bayi lah kalau anak-anak kayak gitu ya, karena saya pernah mengalami juga itu bintik-bintik merah ya guys ya. Jadi jangan asal-asalan kayak gitu, karena takutnya
bintik-bintik merah, kadang itu susah sembuhnya juga, dan kasihan anaknya itu kalau anak-anak ya guys ya. Dan kemudian menggunakan itu, setelah kita bersihkan itu dikasih krimnya 3M seperti ini. Tujuannya itu agar nggak lecet atau air kencing itu tidak langsung meresap ke kulit, karena ini kayak anti air kayak gitu. Jadi kalau dikasih ini kencing itu tidak masuk ke kulit kayak gitu, bagian bawahnya saja, karena ini mahal ya guys ya. Jadi bagian bawahnya, bagian yang pantat bawah itu diolesin ini agar tidak lecet, agar air kencing itu tidak terserap oleh kulit kayak gitu. Nah, cara membersihkan menggunakan itu guys, kalau kita kan agak kotoran kayak gitu, kita menggunakan sarung tangan ya guys, atau glove kayak gitu, seperti ini. Saya menggunakan sarung tangan terus seperti ini, karena itu adalah kotoran ya guys ya. Jadi saya menggunakan sarung tangan cara membersihkannya guys. Jadi itulah kebutuhan-kebutuhan yang harus kita siapkan, yang harus kita miliki jika kita memiliki orang tua yang seperti nenek saya ini ya guys ya. Kadang kan kita nggak semua orang punya pengalaman, kita tahu, kadang kita punya orang tua sendiri kayak gitu. Contohnya kalau kita punya anak sendiri, kadang nggak semua orang itu tahu gimana cara merawat anak kecil, merawat bayi kayak gitu ya guys ya. Jadi kita berbagi pengalaman atau barang-barang yang kita butuhkan itu apa saja ya guys ya. Kalau nenek saya kebutuhan yang pokok itu seperti ini ya guys, agar tujuannya itu nenek saya itu sehat. Alhamdulillah nenek saya itu selalu sehat kayak gitu, terjaga kesehatannya, dari kebersihannya kayak gitu. Jadi selalu alhamdulillah selalu sehat. Harus benar-benar kita jaga kebersihan orang tua. Sekian teman-teman dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai di sini, terima kasih.